Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi dengan Ibu di sini. Nama Ibu barangkali kalian lupa lagi ya. Nama Ibu Rizko Maria. Ibu mengampu mata pelajaran kearsipan pada kelas 10 otomatisasi tata kelola perkantoran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu harapkan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kalian dapat mengikuti menerima pembelajaran BDR ya, belajar dari rumah walaupun jarak kita berjauhan, tetapi tidak menurunkan semangat belajar kalian. Artinya kita harus tetap semangat ya. Mudah-mudahan materi yang akan Ibu sampaikan kali ini kalian dapat fokus dan dapat dipahami. Baiklah, udah siap semua untuk belajar ya? Ya, baiklah. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari, kita sudah memasuki di KD ketiga, yaitu tentang prosedur penggunaan peralatan kearsipan ya, pada mata pelajaran kearsipan ini. Nah, setelah Ibu menyampaikan materi, diharapkan kalian sebagai peserta didik mampu menerapkan penggunaan peralatan kearsipan dan selain itu juga dapat mengaplikasikan penggunaan kearsipan dalam kegiatan sehari-hari ya. Baiklah, untuk materi kearsipan kali ini yang akan disampaikan yaitu mengenai jenis-jenis peralatan arsip. Kita mulai dari pengertian saja dulu ya. Pengertian peralatan arsip yaitu suatu alat atau sarana yang digunakan dalam bidang kearsipan. Pada umumnya dapat digunakan bertahun-tahun dan alat terbuat dari bahan-bahan seperti logam, kayu, aluminium, besi, plastik, dan lain sebagainya. Kita lihat fungsinya. Apa fungsi peralatan kearsipan tersebut? Pertama, sebagai sarana penyimpanan arsip. Yang kedua, sebagai alat bantu untuk mempercepat, meringankan, dan mempermudah pekerjaan di bidang kearsipan ya. Dan yang ketiga, fungsinya itu sebagai alat pelindung arsip dari bahaya kerusakan sehingga arsip bisa tahan lama dan suatu waktu kita memerlukan bisa dengan cepat ditemukan kembali. Itu 3 fungsi dari peralatan kearsipan. Terus dalam masalah materi peralatan kearsipan ini ada 3 istilah penting yang berkaitan dalam penyimpanan arsip tersebut. Yang pertama, penyimpanan pengarsipan horizontal, yaitu penempatan arsip dilakukan secara mendatar atau horizontal. Ya, biasanya digunakan dalam unit kabinet, misalnya itu secara mendatar atau horizontal. Terus yang kedua, pengarsipan vertikal, yaitu penempatan arsip secara tegak lurus. Nah, pada yang kedua ini biasanya ditempatkan atau arsip-arsip disusun, disimpan dalam lemari arsip atau rak arsip ya, dengan menggunakan order itu secara vertikal atau tegak lurus. Yang ketiga, pengarsipan lateral atau disebut juga penempatan arsip secara berdiri ya, secara berdiri atau berderet ke samping. Baiklah, selanjutnya kita lihat macam-macam peralatan kearsipan. Apa saja sih alat-alat atau perlengkapan yang digunakan dalam menyimpan arsip itu? Yang pertama,
Kalian pernah lihat nggak nih yang seperti ini? Ini bentuknya seperti deretan laci-laci. Ada yang jumlah lacinya itu 4, ada yang 6, ada juga yang 2, ya. Ini namanya adalah filing cabinet. Filing cabinet itu yaitu lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci, antara 1 sampai 2 laci, tetapi yang paling banyak digunakan 4 dan 5 laci atau 6 laci juga ada, ya. Nah, seperti kalian lihat di sini, nah ini laci tersebut bisa ditarik dan isinya itu bisa disimpan arsip. Nah, per lacinya itu bisa digunakan apakah itu per tahun penyimpanan arsipnya atau berdasarkan bulan penerimaan arsip atau berdasarkan wilayah daerah mana saja kita menerima dokumen atau arsip tersebut. Ya, kita lihat yang selanjutnya, macam peralatan arsip yang selanjutnya adalah rotary filing cabinet. Nah, ini kenapa dikatakan rotary? Karena bentuk bentuk alat tersebut itu penyimpanan arsipnya secara berputar. Ya, penyimpanan arsip dilakukan secara berputar. Alat ini dapat digerakkan secara berputar sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali arsip tidak banyak memakan tenaga. Jadi posisi kita di depan tinggal diputar si alat tersebut sehingga arsip yang di belakang itu akan ada di hadapan kita, ya. Jadi alat ini terbuat dari bahan yang kuat seperti dari bahan logam atau besi, dan arsip disimpan pada alat ini secara lateral, ya, jadi tegak berdiri tadi. Yang selanjutnya ini adalah lemari arsip, ya. Kalian perhatikan lemari arsip ini tidak ubahnya seperti lemari baju, ya, tempat menyimpan baju, karena ada 2 daun pintu yang dibuka dan ketika dibuka di dalamnya itu ada rak-raknya, ya, raknya untuk penyimpanan arsip atau dokumen tersebut. Jadi lemari arsip ini adalah lemari tempat penyimpanan arsip di dalam berbagai bentuk arsip, bisa disimpan secara vertikal ataupun lateral, ya, tegak berdiri. Selanjutnya kita lihat rak arsip. Rak arsip ini lemari tanpa pintu atau secara terbuka, ya, tempat menyimpan arsip disusun secara lateral atau menyamping atau berderet ke samping. Kita lihat contoh yang realnya, bukti fisiknya itu yang sebelah sini nih, lihat, ya. Ini adalah rak arsip, tempat menyimpan arsip nih. Bisa disimpan arsip itu secara berderet, ya. Nah, ini, ya. Kebetulan di kita itu ada beberapa peralatan penyimpanan arsip yang kualitas penggunaannya itu lumayan memuat arsip atau dokumen-dokumen dalam jumlah bentuk yang banyak, ya. Nah, coba kita lihat selanjutnya untuk jenis-jenis peralatan arsip ini adalah map, ya, map arsip. Map arsip ini adalah lipatan yang terbuat dari karton, kertas tebal ataupun dari plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Nah, macam-macam map arsip ada beberapa, ya, yang kita ketahui. Pertama yaitu stop map folio, yaitu map yang terdapat daun penutup pada setiap sisinya. Contohnya nih, kebetulan ibu bawa. Contohnya seperti ini. Ini contoh dari stop map, ya. Stop map untuk menyimpan arsip. Cuman penyimpanan arsip ini terbatas kapasitasnya, hanya beberapa lembar arsip. Nah, di dalamnya jika kita dibuka ini ada daun penutup di setiap sisinya, sisi atas, bawah, kiri dan kanan. Nah, nanti surat atau dokumen tersebut dimasukkan biar tidak lepas, itu dirapihkan penutup-penutup pada tepinya dan kita buat judulnya apa di depannya, subjeknya itu apa, ya. Selanjutnya jenis atau macam arsip, map arsip yang selanjutnya itu ada yang namanya
map Snellhecter. Kalian tahu yang namanya map Snellhecter itu yang seperti apa? Nah, map Snellhecter itu ada beberapa macam, berapa jenis. Ada yang terbuat dari kertas, ada yang dari plastik ataupun dari karton tebal. Contohnya, Ibu bawa contohnya yang dari plastik itu seperti ini ya. Ini adalah map Snellhecter, ya. Untuk tujuannya untuk apa ya? Tadi untuk menyimpan arsip, surat-surat atau dokumen penting supaya terjaga kerapihannya, keamanannya, dan terlihat itu nilai estetiknya baik atau bagus ya. Nah, untuk map Snellhecter ini ada penjepit di tengahnya. Penjepitnya ini digunakan supaya surat tersebut tidak lepas ya dan terkunci. Ini ada penguncinya ya. Nanti bisa kalian lihat langsung praktek sendiri, ada waktunya kita ya. Nah, ini surat-surat atau dokumen yang akan dimasukkan ke dalam map Snellhecter ini harus menggunakan perforator atau harus dilubangi dulu kertas tersebut ya, sehingga bisa disusun ke dalam map Snellhecter. Nah, ada juga yang terbuat dari kertas. Selanjutnya folder. Folder itu sama sebetulnya nama lain dari map, yaitu tapi kalau yang folder ini map tanpa daun penutup. Jadi bisa dari kertas ataupun plastik, itu untuk menyimpan arsip satu persatu. Nah, folder itu disusun, dimasukkan lagi nanti ke dalam map Snellhecter atau Wagner. Terus yang keempat, jenis map yang keempat itu adalah namanya hanging folder. Apa itu hanging folder? Sesuai dengan namanya, hanging folder itu adalah map gantung. Contohnya, ini map gantung ya, atau hanging folder, yaitu map yang punya besi penggantung. Nah, kalian lihat ini di sini ada di sisi kiri dan kanan ujungnya ada tonjolan besi ke samping lebih memanjang dan ada kawat agak ke bawah. Ini tujuannya untuk mengaitkan atau untuk menempatkan posisi dari map ini dari sisi-sisi tempat penyimpanan arsip. Biasanya untuk hanging folder ini disimpan atau tempat penyimpanannya itu menggunakan filing cabinet. Jadi digantungnya seperti ini disimpannya ya, seperti ini ya. Di dalamnya kita bisa simpan arsip-arsip dokumen yang akan disimpan ya. Dan ini ada cirinya atau tab istilahnya. Kita bisa menempatkan atau bisa menuliskan apa masalahnya ya. Apakah tentang keuangan ya. Nih ada di sini mau tentang kepegawaian dan lain sebagainya. Ini Ibu contohkan permasalahan prakerin atau praktek kerja industri. Nah, dokumen-dokumen yang di dalamnya itu surat-surat mengenai kegiatan prakerin. Sehingga kalau kita akan mencari surat tentang prakerin, contohnya itu ya, kita tidak akan mencari ke seluruhnya, tetapi ada kodenya atau ada penunjuknya, petunjuk di sini ya tentang hal yang dimaksud. Selanjutnya untuk ya itulah mungkin untuk peralatan kearsipan Ibu cukupkan perkenalan dari alat-alat tersebut sampai sini dulu. Untuk selanjutnya atau kalian bisa lebih lanjut lagi cari tahu yang lebih lengkapnya, karena sebetulnya banyak sekali ya untuk alat-alat yang digunakan dalam penataan kearsipan tersebut. Nah, sekian penyampaian dari Ibu, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Jika ada yang mau ditanyakan, ada yang mau menambahkan atau ada ide-ide yang lain, bisa kalian sampaikan. Boleh, kita ada tempatnya di grup kelas ya, ataupun via WhatsApp, atau bisa langsung japri ke Ibu, boleh silakan ya. Terima kasih, sekian Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.